Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas ah ini motor sudah 19.000 kilometer ya. Iya, sudah cukup lama ya motornya, udah cukup berumur lah ya. Kalau ada yang ngomong masih muda, tapi ya kalau masalah-masalah biasanya iya sudah seginian itu ya. Nah, ini penulis mau ngomong kepada mereka yang menakut-nakuti. Waktu penulis awal-awal pakai Nmax ngomong bakal pakai campuran minyak goreng, wah banyak yang menakut-nakuti. 2 minggu mesin jebol, 2 bulan mesin jebol, 1000 kilometer mesin jebol. Tapi faktanya ya motor bisa enaknya sampai 19.000 kilometer. Penulis ya kira-kira seperempatnya lah ya pakai campuran, atau mungkin lebih ya, mungkin kira-kira separuh ya. Separuh umur motor ini itu oli yang campur minyak goreng, atau mungkin lebih lah ya, mungkin lebih ya. Kok bisa gitu? Padahal kalau nyoba oli kan nggak pakai campuran minyak goreng. Kok bisa uh, umur pemakaian yang pakai minyak goreng kok bisa lebih dari 50%? Ya karena kalau pakai minyak goreng, masa pakai olinya lebih lama. Jadi kalau mulai dari ganti olinya langsung pakai minyak goreng ya nanti masa pakainya nggak akan cuma misalnya 300 km, tapi bisa 600. Yang biasanya butuh 600 jadi bisa 1000. Jadi masa pakai olinya jadi jauh lebih lama. Dan beberapa kali juga penulis ya kalau pas lagi mepet dananya, itu penulis pakai minyak goreng. Jadi misalnya ya oli ini cuma tahan 300 km harusnya, atau 250 km. Ya wes penulis tambah minyak goreng biar ya bisa agak diperpanjang menjadi 400 km. Waktu coba awal kan penulis belinya nggak seperti sekarang, langsung ada berapa 20 langsung dibeli. Dulunya kan satu-satu. Nah itu kalau pas lagi mepet durung ada duit ya penulis tambahin minyak goreng, ambil dari dapur tambahi wis. Mbuh minyak gorengnya merek apa wis gawe sak onoe. Dan dengan ditambah minyak goreng itu serasa nambah umur olinya. Jadi olinya itu bisa awalnya harus segera ganti, jadi bisa ditunda dulu lah, bisa agak mendingan dulu. Walau ya memang kalau sudah minta diganti ya minta diganti. Suara kasar setelah ditambahi minyak goreng paling ya cuma sekali, 2 kali, 3 kali perjalanan, habis itu kasar lagi, tergantung dari kualitas olinya. Kalau olinya sudah parah wis gak bisa ditulungi minyak goreng itu ya sekali tok wis. Jadi salah besar kalau ada yang ngomong pakai minyak goreng itu malah jadi lebih nggak awet. Karena yang terjadi ya, yang penulis alami, justru karena penulis pakai minyak goreng ini jadi awet olinya. Ya salah lewat deh.
Apakah penulis pernah merasakan mesin jadi makin rusak ketika pakai minyak goreng? Ya, tergantung olinya. Ya, tergantung olinya. Karena apa? Yang mempengaruhi kan ya mayoritas olinya. Penulis pakai campuran minyak goreng paling ya seringnya itu 100%. 50% itu jarang. 50% itu waktu ya 2 kali tok mungkin ya. Memang oli jadi lebih stabil, tapi sayangnya ya minyak goreng itu encer. Karena encer makanya ya di motor penulis umurnya nggak bisa lama-lama banget. Jadi eh, salah kalau ada yang ngomong mesin pakai campuran minyak goreng itu 2 bulan apa turun mesin, yang 2 minggu jelas ngomong berlebihan itu ya. Gak tahu duit sepeda motor paling. Ada yang ngomong otomatis turun mesin, otomatis apa rencana mesin rusak. Ya nyatanya lah ya, nyatanya sampai sekarang problem timbulnya bukan karena minyak goreng, tapi karena tidak pakai minyak goreng. Mesin penulis itu rontoknya, rusaknya, ausnya itu adalah ketika justru pakai oli-oli rekomendasi mereka. Dan itu pun penulis masih hati-hati. Rekomendasi bodoh untuk pakai oli encer ya, nggak penulis turuti. Penulis sudah pakai oli yang kental, itu pun ternyata nggak awet ya. Kalau oli kentalnya saja cepat rusak, apalagi oli encernya. Nah, orang itu ya dari grup-grup oli kalau membanggakan soal oli, nggak pernah ada yang ngomong soal ketahanan, kekentalan, share stability, itu nggak pernah dibahas di testimoni itu. Kalau rekomendasi oli ya wis omongan enak, kencang, awet, bisa segini, wis itu dong. Nggak ono detail liyane enake ya apa, awete ya apa. Padahal ketika ya penulis ngerasakan soal oli itu, membedakan oli satu dengan yang lain, banyak ya, banyak yang bisa dibedakan. Awet, awet apanya? Awet alusnya kah? Awet top speednya kah? Awet performa motornya kah? Apalagi kalau anjurannya ngomong semua oli sama saja, yang penting kekentalannya sekian wes beres, apinya sekian wes beres. Padahal harga sama, API sama, kekentalan sama, yang beda mereknya ya beda rasanya. Penulis rasanya apa ya, nemu oli mirip itu jarang sekali ya. Oli yang sama ngeplak sama persis itu jarang sekali. Tiap oli itu punya keunggulan kelemahan masing-masing, dan kalau sekarang ada kelemahan universal ya, kelemahan yang terjadi pada semua oli. Oli yang apa
muncul di akhir-akhir ini itu semuanya kena krisis semua. Krisis bahan oli. Oli-olinya bahannya jelek-jelek semua. Yang mau makin sedikit atau harganya melambung. Jadi kalau nemu oli semi sintetik masa lalu, wis penulis lebih pilih oli semi sintetik masa lalu ya. Kayak Castrol GPS yang penulis pakai sekarang. Penulis dulu juga pernah beli oli semi sintetik Repsol masa lalu. Wah, itu sip banget itu, wis enak, halus. Jos wis. Sama sekarang beda. Kalau sekarang itu menang di aditif, aditifnya banyak, performa motor nggak bisa keluar. Walau itu coklinya jas WMA. Ironinya motor penulis itu nggak enak, ausnya serasa makin bertambah, performa mesin nggak bisa keluar. Itu justru ketika ngikutin rekomendasi pertama kayaknya yang penulis pakai itu Amsoil Signature ya. Katanya oli kalau harganya di atas 150 oke ya. Wis tak belani beli Amsoil Signature, dapat harga 90.000 saat itu. Setelah penulis beli harganya langsung naik jadi 220. Yang jual baru sadar harganya kerendahan. Ya wes akhirnya dibeli, terus coba. Pertama nyoba gimana, dari biasanya beli ya oli-oli Pertamina, Fastron, Bremma XP, Enduro, Mesran ya, sama oli Shell. Rasanya gimana pakai Amsoil? Kecewa karena kok kalau nggak dipakai kencang kasar suara mesinnya. Kalau dipakai pelan terus kok kasar suara mesinnya. Terasa kalau dipakai boncengan gitu kan, nggak mungkin kebut-kebutan kan. Suaranya mesin aduh kasar. Kasarnya wes lebih kasar dari mayoritas oli ya di RPM rendah. Bukan berarti kasar terus, enggak. Begitu habis digeber udah pakai kecepatan di atas 80 gitu ya, pakai 90, 100 agak lama gitu terus jadi halus. Terus habis itu halus terus. Tapi masa ya kalau pakai harus ngeputer terus. Nggak bisa jadi oleh rekomendasi. Mungkin itu sebabnya ya ada orang yang ngomong Amsoil Signature yang ya tentu aja kalau Amsoil Signature orang dari grup oli nggak mungkin rekomendasi 5W50. Penulis pilih 5W50 ya karena jaga-jaga aja. Jangan-jangan ini olinya andalkan aditif ya weh, penulis pilih yang 5W50. Kalau rekomendasi saya biasanya 10W40 atau bukan 10W40, enggak ada 5W40 atau 0W30 kalau nggak salah.
Terus iya, kalau misalnya ya penulis jadi milih yang kekentalannya segitu, yang terjadi paling ya oli itu mengandalkan aditif terus wis. Untuk bikin halus itu andalkan aditif terus. Emang aditif itu cukup awet ya, sekali perjalanan, soalnya wis kadung adem hilang efeknya, balik nol lagi, harus pakai ngebut lagi baru ada lagi. Mungkin kalau pakai yang 5W30 karena kemampuan olinya sangat kurang, itu mungkin akan bertahan agak lama. Akan jadi langsung lebih halus karena mulai dari RPM rendah pun olinya terlalu encer, nggak kuat guys. Jadi langsung aditifnya mulai bekerja mulai dari RPM rendah. Mungkin itu sebabnya ada yang ngomong Amsoil signature itu bagus. Ini ngomong soal motor ya. Kalau soal mobil beda lagi. Mobil itu teknologi logamnya ya berpuluh-puluh tahun lebih maju daripada motor ya. Perasaan pistonnya motor matic itu mulai dari 30, 40, 50 tahun lalu nggak ono beda nih ya. Mungkin disebut forging tapi silindernya sing kapuk, sing gampang rusak lah podo. Pernah ya aneh juga kan ada cerita motor sudah forget piston kok masih ganti piston ketika ada yang mengalami pampir oli atau fuel dilution. Nah, katanya forget piston kok saya gak kuat ya. Tapi ya ternyata kerusakan gara-gara oli itu levelnya sangat fatal ya, parah ya. Jadi walau yang namanya forget piston sekalipun gak kuat kalau sudah diadu logam dengan logam, tetap aja aus. Mungkin 2 kali lebih kuat, tapi 2 kali lebih kuat tetap gak cukup kuat untuk menahan aus gara-gara oli. Pertama penulis ngerasakan oli yang apa jenenge rotok larang terus pelan itu ya oli Shell ya. Shell 5W40. Niatnya mau beli yang full sintetis tapi mau beli yang untuk motor lagi yang Jaso MA. Salah. Bawa duit pas beli bensin dulu. Jadi nggak cukup uangnya untuk beli yang Jaso MA, ya wes beli yang Jaso MP. Tapi ya ada manfaat di balik kesalahan tersebut, yaitu jadi tahu betapa jeleknya oli Shell Advance Ultra Scooter. Bukannya nambah performa malah top speed jadi turun. Sayang menulis saat itu lagi belum mulai ngerekam video ya, karena ya penulis masih belum ngerti selane, jadi nggak pakai mic, nggak pakai taruh dada gini. Kan taruh dada gini wis enak ya, nggak perlu megangi, bisa kelihatan depan ya, moga-moga nggak membosankan. Nah saat itu belum, jadi nggak bisa melakukan tes 0-100. Taunya cuma dari top speed. Tapi saat itu tarikan wis gak enak, nggak enak tarikan motor. Jadi selain top speed top speed turun ya dari 113 ya, jadi cuma 108. Tarikan juga nggak enak. Nulis saat itu kaget, tuh motorku gitu ya. Top speed kok cuma 108 gitu ya. Sampai agak panik loh ya.
Masa cuma gara-gara pakai oli jadi rusak motornya gitu ya. Jadi ya tentu kalau waktu nyoba oli gitu penulis nggak pakai campuran minyak goreng. Saat itu penulis pakai eh, bensin apa? Lupa wis. Yang jelas nggak pakai minyak goreng. Soalnya emang tujuannya untuk nguji oli. Kalau nguji oli pasti nggak pakai minyak goreng. Itu mendadak, wah, top speed kok turun. Tarikan juga nggak enak. Penulis curiga besar terhadap oli. Selama itu penulis ya nggak pernah merasakan kecepatan separah itu ya. Ya karena penulis pakai top speed itu mulai dari habis ganti oli pertama ya. Yang ya top speed nggak bisa dibilang tinggi ya. Entah top speed pertama berapa. Yang jelas begitu pakai Fastron Techno 15W50 penulis mulai merasakan jalan 113 km/jam. Sebuah kecepatan yang cukup rendah ya, mengingat dulu cekelane kristal tun ya, motor bebek 135 km/jam. Tapi ya kemudian balik lagi ke topik ya, ke setelah pakai oli Shell itu takut kan balik lagi oli apa ya penulisnya pakainya lupa. Oli apa ya lupa penulis. Habis itu kalau nggak salah pakai mesran lagi ya. Mesrannya saat itu masih belum kenal mesran D40. Mesrannya masih mesran super. Balik mesran super. Ternyata jadi kencang lagi motor. Kencang ya. Bisa jalan pirois. Balik 113 lagi, tapi nggak langsung ya, pelan-pelan, jadi nggak langsung performa bisa apa balik 113 lagi, tapi nyicil ya, pelan-pelan, kira-kira berapa hari itu mungkin baru hari ke ya kira-kira semingguan gitu loh, semingguan motor baru jadi normal lagi. tapi ya tapi ya wes dari situlah penulis mulai tahu bahwa memang sih oli itu bisa merusak performa juga. Apalagi kemudian penulis mulai melakukan uji 0-100 secara konsisten, jadi makin sering melakukan 0-100, sering tes top speed juga. Penulis jadi tahu lah apa manfaatnya minyak goreng itu. Makin kencang jelas. Jadi ada ya yang barusan ngomong minyak goreng itu kental. Jadi kalau pakai minyak goreng, suara mesin makin halus, motor makin lambat. Ya biasa ya, orang yang nggak pernah pakai minyak goreng
kayak ngomong saya naik gak sesuai fakta. Karena kalau mereka pakai minyak goreng gak akan ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena ya faktanya orang yang pakai minyak goreng pasti bakal ngomong juga motor makin kencang, top speed nambah, bukannya berkurang. 0-100 juga nambah, makin cepet, bukannya berkurang. Nah, ada yang ngomong sampai apa minyak goreng itu kental, minyak goreng itu mengurangi kecepatan, mengurangi akselerasi. Itu jelas nggak pernah coba sendiri ya. Kalau yang sudah nyoba minyak goreng pasti tahu lah ya. Minyak goreng itu bikin tarikan makin enteng, bukan makin berat. Walau suara lebih senyap, lebih enteng ya. Mungkin yang biasa membandingkan oli dari enteng beratnya itu ajaib gitu, merasa ajaib. Padahal ya seperti itulah minyak goreng. Walau lebih encer, film strengthnya lebih kuat. Karena film strength lebih kuat, walau lebih encer, dia bisa lebih menjaga kekentalan, lebih bukan kekentalan, sorry, lapisan oli ya. Jadi lapisan olinya itu kuat, tahan terhadap tekanan, tahan terhadap RPM tinggi. Jadi ya banyak sih orang-orang yang ngomongnya ngawur kayak gitu ya, seakan-akan berteori tapi teorinya salah, gak sesuai kenyataan. Dari sisi apa mana ya, ngomong minyak goreng itu kental, gimana sih, masa nggak pernah seumur hidup nggak pernah lihat minyak goreng? Kalau di rumah misalnya ada minyak goreng sama oli mesin ya, coba deh sekali-sekali dibandingkan kekentalannya ya, dimelerkan, dialirkan gitulah, nanti kan bisa ketahuan. Bisa ketahuan yang yang ngalir lebih cepatnya. Sesudah Shell Advance Ultra Scooter ya, terus Amsoil itu penulis ya beberapa kali mengalami oli yang bikin lambat motor ya. Beberapa malah merek yang dikenal ada seperti Adnok gitu, wah itu oli balap gitu ya, oli yang sip banget, 10W40, wah sip ya. Terus apalagi oli kendal, oli HDO, saya yang penulis belum coba ya, bukan apa-apa, tapi karena ya penulis saat lagi ngirit-ngirit gitu pinginnya nyoba oli kental lah, oli yang layak pakai dulu lah, bukan oli yang rekomendasi ngawur, rekomendasi yang asal jeplak ya, rekomendasi yang ketika dicoba beneran ya ternyata nggak memuaskan. Nah, masa ya masih rekomendasi, dibanding mesran aja kalah ya olinya. Parah loh rekomendasi itu. Memang sih nggak semua rekomendasi itu berdasarkan khayalan aja ya. Jadi kalau rekomendasi khayalan itu adalah Adnok, terus apa mana
Amsoil, kemana ya yang merek khayalan lain nih. Ada juga yang karena yang mereka pernah pakai itu oli yang menurut mereka terbaik itu, seperti contohnya Deltalu, PTT, Valvoline, mana ya, yang penulis coba terus kecewa, lupa. Ada juga yang penulis cobanya itu karena penasaran, karena ya ada misalnya seperti teknologi Bardaho, atau nyoba Skyver, nano energizer, Sado Revitalizan gitu ya. Enggak, Sado Revitalizan bukan rekomendasi orang, penulis cari sendiri, nyari oli yang bisa merestorasi mesin. Kalau merestorasi mesin, orang itu rekomendasinya nano energizer. Tapi ya faktanya nano energizer itu jelek ya. Kalau belum pernah nyoba Sado Revitalizan, pasti bakal memuji nano energizer. Tapi kalau sudah coba Sado, beda lagi. Ini Sado pakai kencang kayak gini, masih ada efeknya ternyata. Kalau nano energizer enggak, wis hilang. Pemana ya, sayangnya penulis banyak lupa. Harusnya emang dicatat. Tapi yang jelas dari 19.000 kilometer ini pakai motor NMAX ini, motor penulis itu rusaknya itu justru karena ketika tidak pakai minyak goreng. Jadi pakai minyak goreng itu malah sip-sip mesin, aus paling minim. Tapi begitu pakai oli rekomendasi tanpa minyak goreng, di saat itulah aus terjadi. Jadi yang ngomong-ngomong mesin bakal rusak itu asal membual, asal ngomong ya. Itu paling kalau di Facebook bukan untuk saling memberi informasi, tapi saling merusak informasi ya, nyebar hoax lah istilahnya. Nggak cari kebenaran, tapi gimana caranya orang kacau. Ya wes lah, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.